Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Agustina Diviani, CGP Angkatan 10 SD Negeri 1 Kerabu, Kabupaten Kota Waringin Barat. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi konseptual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Pada kasus pertama, Niken tidak terima PR dan tugas-tugasnya selalu dicontek oleh cumit temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi Ibu, ini memanggil saya. Selamat pagi Niken, iya benar, silahkan duduk. Niken, baik-baik saja hari ini? Baik Bu, ada apa ya Bu? Begini Niken, Ibu dengar laporan dari ketua kelas kalau Niken dan Cumit bertengkar. Kalau Ibu boleh tahu kenapa ya? Iya Bu, benar, saya kesal dengan dia. Tiap hari dia nyontek aja kerjanya. Bukan cuma PR kami aja yang diconteknya, tapi tugas-tugas lainnya juga. Tidak dikasih contekan, kami dibilangnya pelit. Subhanallah, wajar lah kalau Niken marah sama Cumit. Kalau Ibu ada di posisi Niken, Ibu pun juga akan melakukan hal yang sama. Terus apa yang Niken lakukan ke Cumit? Saya marah-marah Bu, tanpa sengaja saya merobek bukunya. Merobek bukunya? Niken, kayak gitu pasti ada alasannya kan? Iya Bu, pastilah. Masa iya saya biarkan aja cuma kayak gitu tiap hari. Dia mencontek gak mau berusaha sendiri. Saya capek-capek ngerjainnya, sibuknya tinggal ninggalin. Siapa yang gak marah coba Bu? Subhanallah, ya wajar lah kalau Niken merasa kesal karena Niken kan gak rela jika tugasnya dicontek begitu saja oleh Cumit. Ibu sangat menghargai tindakan Niken yang tidak lebih buruk dari yang Niken lakukan tadi, apalagi memukul atau kontak fisik yang lainnya. Nah, sekarang coba Niken pikir ya, dengan tindakan merobek bukunya Cumit, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut Niken, keyakinan kelas apa yang telah Niken tidak patuhi dengan merobek buku Cumit? Saling menghormati dan menghargai sesama teman Bu. Nah, benar banget. Menurut Niken, menghormati sesama teman itu penting atau tidak? Penting banget Bu. Baik, kalau menurut Niken itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah atau sedang emosi? Harus lebih sabar lagi Bu. Niken bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Iya Bu, saya bersedia. Nah, kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini sehingga kedepannya tidak terulang lagi? Bersabar dan menahan amarah. Nah, ini baru tindakan yang tepat nih, Ken. Lain kali kalau ada lagi teman yang maksa pinjam atau minta contekin tugas, jangan segan-segan laporin ke wali kelas atau ke guru piket ya. Karena masalah Niken sudah selesai, silahkan kembali ke kelas. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Niken.
Ibu Agustina yang sudah memanggil saya dan mengajak saya diskusi. Saya jadi sadar dengan apa yang saya lakukan ternyata tidak benar. Dan akhirnya saya tahu apa yang harus saya lakukan tanpa harus menyakiti hati teman saya. Kasus kedua, Aldo sudah 6 kali datang terlambat ke sekolah, sehingga Aldo tidak ikut apel pagi dan tidak mengikuti pembelajaran di jam pertama selama 6 kali. Skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Permisi Bu, Ibu memanggil saya? Iya Aldo, silahkan duduk. Oh iya Aldo, tadi pagi Ibu dapat laporan dari guru kelas ya, wali kelas Aldo. Kalau akhir-akhir ini Aldo sering kali terlambat datang ke sekolah ya. Ya Bu, Seingat Aldo, sudah berapa kali terlambat ke sekolah? seingat saya sudah 6 kali Bu. Oh, 6 kali ya sudah. Ya Bu, Menurut Aldo, terlambat datang ke sekolah sehingga tidak ikut apel pagi dan tidak mengikuti pembelajaran di jam pertama itu kesalahan, bukan? iya Bu. Baik Aldo, berbuat kesalahan itu manusiawi banget. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nah, sekarang yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan yang telah kita lakukan dan tentunya berusaha untuk memperbaikinya. Aldo setuju? Iya Bu, saya setuju. Baik Aldo, kalau gitu cari solusinya sama-sama ya. Iya Bu. Aldo dalam bulan ini sudah 6 kali terlambat, pasti punya alasan tertentu. Ibu boleh tahu apa sih alasannya kenapa Aldo sering terlambat datang ke sekolah sehingga tidak sempat mengikuti apel pagi dan jam pertama? Akhir-akhir ini Aldo sering banget begadang Bu, karena main dengan kawan-kawan, jadi kurang tidur. Akhirnya bangun kesiangan. Main game ya? Iya Bu. Aldo, ingat nggak keyakinan kelas yang kita telah sepakati? Iya Bu. Kalau misalnya nih terlambat datang ke sekolah, yang mana yang telah Aldo langgar? Disiplin Bu. Menurut Aldo, disiplin itu penting atau tidak untuk Aldo? Penting Bu, karena dengan disiplin membuat Aldo bisa datang ke sekolah lebih awal dan menghargai waktu. Betul sekali Aldo, karena menghargai waktu itu sangat penting dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita, sama halnya kita menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Tugas-tugas kita memupuk dan kita juga bisa melatih rasa kepedulian kita. Ya Bu, saya menyesal sudah sering datang lambat ke sekolah dan tidak mengikuti apel pagi. Sikap meminta maaf ini sudah merupakan sikap yang sangat bagus Aldo. Kalau begitu, menurut Aldo, apa yang akan Aldo lakukan agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan usahakan tidur lebih awal dan saya tidak main game lagi sampai larut malam, sehingga bisa bangun lebih pagi. Nah, sekarang Aldo sudah ketemu kan solusinya supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Dan setelah ini Ibu akan coba menghubungi orang tua Aldo ya, biar bisa mengingatkan supaya orang tua Aldo bisa membangunkan Aldo lebih awal agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Nah, sekarang Aldo silahkan kembali ke kelas ya. Silahkan kerjakan tugas-tugas yang Aldo ketinggalan di 6 hari terakhir ini. Ya Bu, sekali lagi Aldo minta maaf ya Bu. Saya izin ke kelas sekarang. Selamat pagi. Selamat pagi Aldo. Perkenalkan, nama saya Ananda Rifado. Saya senang ketika keluar dari ruangan Ibu Agustina. Ibu memberikan pencerahan dalam masalah saya. Saya senang sudah diajak diskusi dan saya menemukan cara seperti apa agar saya tidak datang terlambat. Terima kasih Ibu Agustina. Terima kasih sudah menonton. Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia.